Selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Selamat malam, Bapak Zainal Arifin. Selamat Selamat malam, Bu. malam, Salam Mas. kenal. Salam kenal. Saya Prisil ya. Malam, Bu Priscila. Nah, Um, Bu. Mas Arsen, Pak Zainal ya. Ya, Ya, Bu. berdua aja kayaknya kuliah kita nih. Udah kuliah berapa kali hari ini? Satu ya. Baru Tadi satu kali, Bu. satu ini HPI, nanti hukum laut ya. Ya, aku melawat malam, jam Oke. 9. Semester 5 ya, Pak ya. Ya, Ini betul. berarti udah Semester pada 5. bekerja ya. Ya, semuanya pekerja, Bu. Semua Semuanya. bekerja Ya, semuanya ya. Semuanya ya. 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 Oh, ya 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 ya. Ya lancar lah. Aktif di mana, Pak? Pak Zainal, Mas Arsen, Saya swasta aja, Bu. swasta. Iya. Ambilnya hukum, Pak. Insya Allah. Iya, Sekarang iya, sedang Iya. berlangsung. iya, sedang Sedang berlangsung. berlangsung. Mas Arsen, Pak Arsen ya, udah berkeluarga ya? Belum, Bu. Oh, belum. Iya, Hebat Bu. banget, Wah, ini udah kerja. Mantap. bujang bertahan ya. Kenapa bertahan? Sedikit pilihannya. Tanggung, Bu. Tunggu lulus katanya. Sebentar lagi, tanggung. Nggak Oh, tahu Ya, Arsen juga ya? ini, Bu. ini dulu ya. Ya, SH dulu lah, enak. Hmm. Selamat malam, Pak Baba. Pak Baba, Pak. Pak siapa, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Haji Baba, Bu. Pak Haji Baba. Selamat malam, salam kenal, Pak. Saya Prisil. Siap, Ibu. Ini pada semangat sekali kuliah ya. Ya ampun, keren Oh sih. iya dong, Bu. Iya, maksudnya, iya keren loh. Apalagi kalau selama ini didukung nanti didukung sama Ibu nanti. Semakin semangat kita, Bu. Saya mah nggak ngapa-ngapain. Kalau ngajar kelas B, C, kelas pekerja lebih enak sih. Yuk. Mm-mm. Karena ya kami cuma, apa ya, kalau ngajar kelas A kan kami butuh mendampingi karakter juga. Karena kan mereka rata-rata SMA langsung gitu. Belum tahu mau jadi apa, belum ada gambaran tentang profesi-profesi. Jadi ya kami benar-benar mendampingi sampai kepada karakternya, harapannya seperti itu. Tapi kalau ini kan kalau sama-sama dewasa lebih enak sih. Sama dewasa ya, masing-masing kondisinya kan ini ya ada KPI ya Pak. Kemarin perdata pada apa, pada nilainya berapa data? Ada yang dapat di bawah B, di bawah B minus? Oke ya, yang lainnya pada kemana? Biasanya berapa orang sih? Memang Izin, Bu. ya, ya. Izin barusan kita bubar dari kantin kampus, Bu. Tadi ini pada ke rumah semua kayaknya belum sampai semua nih, Bu. Kebetulan saya duluan Oh sampai karena gitu. dekat dari kampus. Oh gitu. Iya, Oh iya kita ya. ada 18 orang, Bu. Oke, 18 orang. Oke, oke. Misalnya ini linknya habis, nanti saya dibantu ya, Mas Arsan mungkin ya, untuk link baru. Siap, siap. Ya, Siap, Bu. Siap, Bu. 18 ya. Kemarin perdata dengan siapa? Pak Johan Kadir, Bu. Oh, iya, iya, iya. Kalau dari kampus, kampus tadi selesai jam berapa ya? Berarti mulainya berarti kalau sore itu offline ya? Kalau jam 5 itu offline ya?
Enggak juga, Izin, Bu. Bu, tadi Tadi diputuskan online, akhirnya diputuskan untuk selanjutnya. Berarti online terus saja ya. Maksudnya Ya, nggak bolak-balik kayak gini gitu. ya, Bu. Tadi cuma pertemuan pertama aja katanya, tadi kan perkenalan. pertemuan pertama, Bu, perkenalan, Bu. Oh, pertama juga tadi. Iya. MK apa ya? Investasi, Bu. Investasi sama siapa? Sama Pak Angga, Pak Angga. Sangga. Pak Sangga. Oh ya, oh ya. Saya juga belum kenal. Belum pernah. Ya. Yang penting kenal Pak Haji Baba, Bu. Tanggal 14 Februari, coblos nomor Februari. 2 PDI Perjuangan. Aduh, saya KTP-nya itu apa Pak? Dapil mana Pak? KTP. Dapil ya istilahnya ya. Dapil Balikpapan, Bu. Balikpapan. Balikpapan. Provinsi Dapil beliau, Bu. Balikpapan. Provinsi. Oh Provinsi iya. beliau. Iya. Nomor 2 ya Pak. Amin. 14 Februari. Oke. Itu Amin. saya tuh nggak pandai perhatenan. Berarti itu pemilu ya Pak? Barengan? Maksudnya Enggak. Atau Ya, caleg pemilu, aja? Bu. Pemilu. Pemilu ya? untuk Caleg dan presiden. Caleg dan presiden ya? Februari ya? Saya baru tahu ini loh. sama Oh, presiden, Februari. Bu. Berarti Lebaran udah ganti presiden ya? Ya, betul. Oke. Kayaknya ada pasien. Tadi Izin, Bu. pakai laptop, Bu. Silakan. Bu, malam ini kita rencana perdata internasional saja apa sekalian perikatan? Ada MK lain Bu Elsa? Rencana sih tadi jam 21, Bu Oh, Elsa. Jam 20 Yang untuk hukum laut ya. 30 menit aja, Bu. oh gitu. Ya. Mungkin HPI dulu ya, Perdata Internasional dulu ya. Yang perikatan menyusul ya. Menyusul. Tapi saya izin kita perikatannya tidak hari Sabtu ya. Ya, Oh iya, tidak hari betul, Sabtu Bu. ya. Siap, Bu. Saya sesuaikan dengan jadwal yang sebenarnya, Bu. Jadwal sebenarnya Sabtu. Iya, untuk jadwal yang udah dirubah, Bu, mungkin di malam, Bu. Ya. Kalau Bu Elsa cuma malam ini aja kan? Iya, Bu, cuma malam ini. Untuk kedepannya dia ambil di hari Jumat jam 2, Bu. Oh, itu terus yang bekerja gimana? Aman aja? Saya sudah sampaikan ke teman-teman tadi. Ya sebenarnya agak bingung ya, kayak dibuatin jadwal itu kan kita menyesuaikan dosen dengan jadwal dan harinya dan jamnya. Tapi ternyata kayak saya juga ini berubah. Tapi maksud saya kan sebisa mungkin saya mengambil jam saya memang di Jumat jam 19. Siapa tahu yang satunya bisa MK saya yang satunya bisa diisi di jam Jumat itu, di hari Jumat itu. Iya, ya memang ya sebenarnya sama-sama sih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang mau terganggu pekerjaannya gitu. Padahal udah ngambil kelas C gitu. Iya. Mengenai HPI dan perikatan, jangan bingung nanti karena perikatan itu teori, kalau HPI itu teori plus aplikasi. Jadi ketika perikatan itu kita bahasnya lebih ke teori-teori gitu. Kalau HPI lebih, saya rasa mungkin akan lebih
sampai kepada apa ya, lebih interaktif mungkin ya, karena kayak kehidupan sehari-hari juga gitu. Dan hukum perikatan ini MK baru karena kurikulum baru. Ya, hukum perikatan itu ya bagian dari perdata, bagian dari HPI juga. Perikatan itu adalah bagian dari perdata internasional juga. Teman-teman yang lainnya, tapi pada mau ikut ini kuliahnya. Kita nggak nyampe jam 9 juga sih, nggak apa-apa. Kalau mau dimulai aja, Lanjut Bu, lanjut. ya. Lanjut aja, Bu. Iya, Bu. Oke ya. Mantap. Betul juga. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ini ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. kita bersama dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional atau HPI ya. Saya menyebutnya HPI. Dan MK Hukum Perikatan ya. Kita ketemu dalam dua kelas, 2 MK. Di sini kita belajar HPI. Ya, saya Prisil. Eh, Bapak-bapak, nanti kita kenal sambil jalan ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian, perdata internasional ini adalah MK lanjutan setelah hukum perdata ya, hukum perdata umum yang kemarin sama Pak Johan itu ya. Dan selanjutnya pengembangannya akan ada hukum perdata internasional, hukum perikatan, eh, hukum jaminan dapat ya, ada ya hukum jaminan. Nah, itu adalah bagian dari ranah perdata. Yang akan dipelajari dalam 1 semester ini intinya seperti ini ya, tapi kurang lebihnya tidak persis seperti ini. Pertama ada pengantar dan istilah-istilah dari perdata internasional. Sejarahnya seperti apa? Kemudian dalam hukum perdata internasional itu ada banyak istilah-istilah. Istilah itu dalam bahasa Latin maupun istilah dari HPI itu sendiri, seperti namanya titik taut ya. Titik taut ini adalah istilah khusus dari hukum perdata internasional. Asas HPI itu ada banyak sekali asas, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sumber hukum dari perdata internasional itu em, sebenarnya kita belum punya sumber hukum HPI. Undang-undang HPI itu belum ada gitu. Jadi sebagai yang paling tinggi itu kan kalau kita belajar PIH kan asas ya, prinsip ya. Jadi kita banyak di dalam HP ini memakai asas, memakai prinsip, dan memakai doktrin. Doktrin itu adalah pendapat dari para sarjana, para ahli hukum ya. Kemudian ada teori dalam HPI, poin 5 namanya teori kualifikasi. Nanti kita akan belajar penerapannya seperti apa. Lalu ada teori HPI lagi, namanya persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan dan renvoi. Renvoi dari bahasa Prancis, I dibaca A jadi renvoi. Kemudian ada bagaimana pelaksanaan dari putusan pengadilan terhadap kasus-kasus atau sengketa-sengketa yang terkait hukum perdata internasional. Ya, apakah Bapak Ibu pernah mendengar arbitrase ya? Ini salah satu bentuk peradilan lain. Bisa dibilang ini non peradilan juga, di mana hakimnya itu kita bisa memilih sendiri.
Ada undang-undangnya, Undang-Undang 39 tahun 99 tentang arbitrase. Gitu. Ini di luar pengadilan ya, di luar pengadilan negeri, di luar pengadilan agama, gitu. Seperti itu. Intinya seperti ini, tapi nanti pasti akan ada banyak pengembangannya. Buku ini hanya gambaran saja, referensi buku. Bisa Bapak Ibu pakai buku hukum perdata internasional apapun. Ya, buku hukum perdata internasional apapun. Ya. Hukum perdata internasional apa saja judulnya, penerbitnya. Yang penting itu HPI. Paling enggak ada satu. Nanti kalau saya punya rekomendasi yang menurut saya paling jelas, paling enak bahasanya nanti akan saya berikan ya. Berikan contohnya. Tapi ini beberapa judul buku dan pengarangnya. Kebanyakan Sudargo Gautama. Tapi dia udah buku agak-agak tahun dulu, jadinya bahasanya ya bahasa pada zaman itu ya. Referensinya kebanyakan buku, karena memang kalau dari segi undang-undang, kan tadi saya sampaikan kita belum punya undang-undang HPI. Ya. Next, kontrak belajar. Mari kita bikin kontrak belajar. Seperti apa? Kuliah online ya. Kuliah online. Ya, Zoom. Apalagi ya? Oh, kita ada 13 atau 14 kali pertemuan. 13 atau 14 kali pertemuan. Meetings ya. Kalau aturan bakunya dan aturan umumnya sih presensi itu 75% ya Bapak Ibu kehadiran minimal untuk bisa ikut UAS. Jadi 75%, 25% Bapak Ibu boleh kalau lagi bosan atau lagi punya acara keluarga atau lagi dinas itu sampaikan saja. Atau memang istilahnya 25%-nya ini jatah bolos, kasarannya gitu ya, jatah bolos. Silakan. Tapi kalau ada dinas, memang baiknya sampaikan ke saya ya. Ada suratnya lebih baik gitu. Dan sampaikan juga ke cutting, jadi saya bisa diingatkan. Ya. 75/25 gitu ya. 3 kali ya. Kemudian apalagi nilai biasa ya, mungkin ada tugas kelompok. Tugas kelompok ada UTS, UTS-nya tugas ya dan UAS. UAS-nya ke kampus ya, mengerjakan soal. Apalagi ya mengenai kontrak belajar. Ada yang mau menambahkan kontrak belajar? Udah ya? Bapak Ibu punya buku KUH Perdata kan? Itu wajib ya. Wajib punya ya. Baik, ini dulu sementara. Mungkin ada 1-2 kali kita akan offline. Saya juga pengen bertemu gitu ya bagaimanapun. Tapi akan kita perjanjikan dulu beberapa minggu sebelumnya gitu. 2 minggu Siap, Bu. gitu ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Nanti saya kondisikan waktunya, Bu. Terima kasih. Oke, mengenai kasih, Bu. perdata internasional. Ada gambaran Bapak Ibu? Apa itu perdata internasional? Kenapa kok perdata tapi internasional gitu? Ada yang punya gambaran? Ya, Bu. Ya, Pak. Hukum perdata internasional. Kira-kira akan seperti apa ini, Pak? HPI istilahnya itu apa sih?
Jadi Bapak Ibu kemarin sudah belajar tentang hukum perdata. Perdata ya, sama Pak Johan. Bapak Ibu membedah segala macam perkara studi kasus yang ada di dalam hukum di dalam KUH Perdata dalam BW ya. BW ada berapa buku? Coba BW ada berapa buku? BW terdiri dari 4 buku. Buku pertama mengatur tentang buku pertama BW mengatur tentang benda, Bu. ya, benda buku 2. Benda buku Tentang orang, 2. Bu. Tentang Orang. orang ya. Pertama orang, kedua benda, ketiga Perikatan. Baris, Bu. perikatan. Perikatan. Keempat Bukti dan daluarsa. bukti dan daluarsa ya. Betul, kalau waris itu masuknya ke hukum benda, masuknya ke buku 2 waris. Kalau buku 4 bukti dan daluarsa itu lebih ke acara perdata. Sudah dapat acara perdata? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, berarti perdata itu 2 tahun. Acara Semester perdata 2 dan semester 4. Oh, semester 2 2 dan 4. semester 4. Oke. Semester 2 perdata, semester 4 acara perdata. Oke, lebih enak. Sekarang perdata internasional. Jadi, perdata internasional itu adalah bukan mengenai negara-negara, tapi mengenai apa yang ada dalam BW tadi, hanya konteksnya itu internasional. Mengapa internasional? Karena ada unsur asing di dalam suatu peristiwa hukum perdata. Coba saya tanya, peristiwa hukum perdata itu apa? Contohnya 1. Pernikahan, Bu. Pernikahan. Benar, Ya. Pak. Ya, pernikahan itu masuk ke buku 1, masuk ke hukum orang, masuk ke hukum keluarga, ya. Pernikahan itu adalah peristiwa perdata. Peristiwa perdata. Ketika ada istilah hukum perdata internasional, berarti apanya yang membuat suatu pernikahan ini internasional? Pernikahan campuran, Bu. Benar ya, pernikahan campur ya. Jadi ada satu WNI menikah dengan WNA misalnya. Atau ada 2 WNI tapi menikahnya di luar negeri. Misal pelajar-pelajar Indonesia yang dapat beasiswa ke Amerika, mereka settle di sana, kemudian Amerika kan sangat welcome terhadap imigran ya, terhadap imigran. Mereka ingin bertumbuh kembang, berkembang biak, berkeluarga di sana, tapi mereka masih WNI. Nah, si tempat menikah di Amerika itulah yang menyebabkan peristiwa perdata perkawinan itu menjadi suatu peristiwa perdata internasional. Itu namanya unsur asing. Ya. Jadi, hukum perdata internasional adalah berbagai macam peristiwa hukum perdata yang ada unsur asingnya. Di mana unsur asing itu bisa para pihaknya, bisa objek bendanya, bisa domisilinya, tempatnya. Itu ya. Orangnya, 1 WNI, 1 WNA. WNI dan WNA ini berinvestasi, melakukan suatu bisnis resort gitu ya. Di Bali banyak ya, resort milik kerjasama WN lokal dengan WNA. Nah, objeknya itu ada di Bali. Terus domisilinya di Bali. Mengenai kerjasama ya, dengan satu pihak asing gitu ya. Atau ada jual beli apartemen di Singapura, misalnya flat di Singapura, orang Indonesia ngontrak di Singapura di flat ya. Kemudian ingin memiliki flatnya itu, apartemennya itu, karena di Singapura boleh ya orang asing membeli
mempunyai hak milik atas satu benda tetap di Singapura itu boleh. Gitu ya. Kalau di Indonesia kan tidak boleh. Tapi memang baru-baru ini ada aturan warga negara asing dibolehkan untuk membeli apartemen, ya, membeli apartemen. Tapi untuk hak milik atas tanah, untuk hak milik atas rumah itu nggak boleh. Bolehnya rumah susun atau apartemen, gitu ya. Bu, tanya Bu, sebelum Ya, lanjut. ya. Ya, berkaitan dengan tadi hukum perdata internasional, apakah di setiap negara itu mempunyai suatu hukum tersendiri mengenai hukum internasional, baik itu publik maupun privatnya? Ya, kalau anggaplah ini privat berarti kan perdata ya Bu ya, kalau publik mungkin pidananya. Nah, maksudnya saya, apakah di setiap negara itu mempunyai hukum internasional sendiri yang mengatur segala aturan hukum yang berbau internasional. Salah satu contoh misalnya, tadi kita menikah lah anggap di luar negeri sama-sama warga negara Indonesia. Kenapa kita tidak menikah saja ala hukumnya Indonesia? Apakah kita harus mengikuti hukum privat dari negara tempat di mana kita berdomisili? Dalam artian, apakah memang di negara tersebut ada hukum perdata internasional tersendiri yang terlepas dari hukum perdata yang mengatur warga negara dari negara tersebut yang berbeda? Misalnya begini nih, hukum perdata internasional Indonesia hanya mengatur masalah perdata internasional yang berhubungan dengan orang asing di sini. Dan hukum ini tidak berlaku dengan warga negara Indonesia sendiri yang sekarang sedang berada di negara Indonesia sendiri. Apakah begitu maksudnya dari hukum perdata internasional? Atau hukum perdatanya tetap hukum perdatanya ala negara masing-masing, akan tetapi begitu warga negara ini berada di suatu negara tertentu atau dia melakukan suatu objek maupun subjek hukum perdata di suatu negara tersebut, dia harus mengikuti aturan hukum perdata di negara tersebut. Itu Bu maksudnya. Terima kasih. Betul, Pak. Pak Zainal dapat maksud saya ya. Semoga yang lain juga ya. Ya, HP itu seperti semua yang Bapak sebutkan tadi. Jadi tergantung. Untuk hal tertentu kita akan memakai hukum kita sebagai warga negara Indonesia, kita pakai hukum negara kita karena kita warga negara Indonesia. Tapi untuk hal tertentu kita juga harus mematuhi hukum tempat di mana kita melangsungkan peristiwa hukum perdata itu. Gitu. Jadi kayak misal, oke saya akan belak-belakan ya. Misal, perkawinan ya. Perkawinan itu pasti perdata. Oke, sebentar, tadi kan ngomong publik pidana ya. Kalau pidana itu kebanyakan mengikuti asas teritorial. Jadi di mana tempat terjadinya locus delicti itu kan. Misal nih orang Belanda ganja legal ya. Dia bawa ke Indonesia, di pesawat kena tuh. Ya di Indonesia nggak boleh walaupun itu ganjanya legal di Belanda gitu ya. Tapi di Indonesia dia akan ditangkap. As simple as that kalau pidana asas teritorial ya. Tapi kita bicara tentang perdata WNI lama di Amerika. Saya mohon maaf, saya tidak menyinggung apapun. Pelangi ya. Pelangi, ada orang Indonesia yang ingin menikah di sana karena Indonesia itu nggak boleh menikah sesama. Tapi dia masih WNI nih. Akhirnya dia melakukan perkawinan di Amerika. Dia berharap perkawinannya itu sah. Dibawa ke Indonesia, diperkenalkan ke keluarganya itu sah. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena kalau perkawinan, syarat perkawinan itu harus mengikuti status personal dia. Jadi syarat sahnya perkawinan harus mengikuti hukum negara tempat dia berkewarganegaraan. Meskipun dia sudah tinggal 15 tahun di luar negeri. Gitu. Misal, syarat sahnya perkawinan Indonesia ini kan laki-laki dan perempuan. Itu aja dulu. Ketika laki-laki dan laki-laki, di Amerika itu sah. Tapi dia tidak bisa itu sah, walaupun dia menikah di Amerika. Indonesia nggak bakal ngasih berkas-berkasnya dia, karena ya dia tidak layak gitu. Ada yang tahu Ragil Mahardika? Ya, Ragil Mahardika. Tahu, Bu.
Lagi viral, Bu. Iya, ya. Seperti itu ya. Ya, dia akhirnya dia ya WNA karena dia sudah lepas WNI-nya. Jadilah itu bukan perdata internasional lagi walaupun mukanya tuh sangat-sangat pribumi gitu. Dia menikah dengan pasangannya dia orang Swiss, laki-laki, tinggalnya di Swiss dan dia awalnya bekerja di Jerman. Nah, itu memang dia dulunya WNI, tapi setelah menikah dia dia sudah WNA duluan sebelum dia menikah. Jadi dia menerapkan, jadi tidak ada hukum perdata internasional di situ. Tapi misalkan dia masih WNI, yang lama tinggal di Eropa, dia masih WNI dan dia mau menikah di luar karena dia apa tadi itu ya sesama itu, ya itu dia tidak bisa ini ya, tidak sah gitu, tidak sah. Itu ada sebentar. Itu kalau perkawinan ya. Jadi kita nggak bisa lari dari hukum kita sendiri karena itu melekat dengan kita, namanya status personal. Tadi ada kan kita bahas tentang status personal. Sama lagi misalnya, nih ya, ada lagi, misalnya ini dalam hal perjanjian ya, kita bikin investasi dengan seorang warga negara Arab, perempuan. Orang Arab itu kaya-kaya. Mereka datang ke Indonesia. Oke, saya akan lompat slide masuk ke materi beberapa minggu ke depan sebenarnya ya. Nah, ini soal kecakapan ya. Jadi syarat itu kan ada dua, syarat material dan formil ya kan? Materialnya melekat pada pribadi masing-masing subjek hukum. Ini ya. Dan formilnya mengikuti tempat di mana pelaksanaan peristiwa hukum tersebut. Seperti itu. Ini ya, misal di Arab Saudi tidak ada syarat umur minimal 19 tahun untuk menikah. Tapi untuk warga negara Indonesia yang menikah di Saudi Arabia harus tetap wajib memenuhi syarat usia 19 tahun sesuai dengan undang-undang perkawinan apabila dia tetap ingin menikah di Arab Saudi. Jadi Arab Saudi boleh tuh nikah under 19 tahun. Tapi si WNI yang di Arab ini kan dia masih WNI. Dia harus patuh pada Undang-Undang Perkawinan 1 tahun 74. Mungkin di sana disahkan, mungkin. Tapi ketika dibawa ke sini, dia tidak sah. Ketika dibawa ke sini, ada orang yang mengetahui kalau dia itu melaksanakan perkawinannya tidak sesuai undang-undang negaranya Indonesia. Ada tuh orang yang merasa dirugikan tuh minta pembatalan ke perkawinan tuh bisa. Seperti apa? Seperti Jessica Iskandar dengan Ludwig, pasangan pertamanya ya. Ya kan? Tahun 2011 itu heboh sekali Jessica Iskandar, dia bahkan untuk menyembunyikan kehamilannya dia ke Amerika sekitar 1 tahun ya. Akhirnya ada pembatalan perkawinan di gereja apa itu dimintakan oleh orang tuanya Ludwig. Orang tuanya Ludwig itu kan tidak setuju ya dengan perkawinan mereka. Nah, syarat perkawinan di Jerman itu harus ada restu tertulis dari orang tua gitu. Nah, si orang tuanya Ludwig ini, bapaknya El Barak ini tidak menyetujui waktu itu. Mereka menikahnya di Indonesia. Alhasil apa? Orang tua dari Ludwig menghubungi satu law firm di Indonesia untuk meminta pembatalan atas perkawinan itu. Akhirnya dibatalkan. Karena apa? Karena Ludwig tidak cakap menurut hukum perkawinan negara Jerman. Seperti itu ya. Jadi kecakapan seseorang, syarat material, menempel pada orang tersebut, melekat pada orang tersebut. Ini ya, ada orang hukum nasional Australia melarang perkawinan poligami. Nah, orang Australia yang akan menikah di Indonesia itu harus tunduk pada hukum perkawinan nasionalnya
Dia di Australia yang melarang poligami. Walaupun di Indonesia poligami itu masih dipersilahkan menurut UUP 174 ya. Jadi kantor di Dukcapil Indonesia wajib menolak permohonan perkawinan poligami warga negara Australia. Kalau kecelek bagaimana? Kalau kecelek ya statusnya pasif ya. Ibarat pidana itu delik aduan, nunggu ada yang ngadu dulu baru akan diproses. Sama ini juga kalau si dalam perkawinan orang Australia ini tidak ada yang komplain, tidak ada yang dirugikan, ya perkawinannya akan go on, berjalan. Tapi bila si istrinya di Australia sana tahu, bisa menunjukkan bukti-buktinya yang sah bahwa saya masih istri sah dari lelaki ini. Nah, itu dia bisa tuh minta pembatalan ke pengadilan tempat di mana mereka melakukan perkawinan. Gitu ya. Jadi untuk beberapa kasus tertentu ini melekat pada masing-masing persona orang. Dimanapun dia berada, memang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung itu. Tapi itu tidak berlaku dalam HPI. Dimanapun dia berada, kewarganegaraan itu penting ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan, ya gimana Pak? Izin Bu, sebentar. Jadi tidak semua peristiwa hukum, baik pidana maupun perdata, itu mengacu kepada hukum yang ada di negara tempat terjadi peristiwa hukum, ya kan? Ya. Secara personal. Tapi kalau misalnya bukan secara personal, misalnya begini, ada kita melakukan perjanjian investasi dengan warga negara asing. Perjanjian dibuat di Jakarta, misalnya. Perjanjian dibuat di Jakarta, kita misalnya untuk ekspor barang atau impor barang tertentu dari negara tertentu. Kemudian setelah kita ekspor, anggap kita mengirim barang ke luar negeri, perjanjian waktu itu dibikin di Jakarta, perjanjian ekspor impornya. Setelah kita kirim barang, kemudian ternyata si rekan bisnis kita yang dari Amerika ini wan prestasi, tidak menepati janji, tidak membayar barang yang sudah kita ekspor. Oke, nah itu hukum perdata siapa yang dipakai? Nah, itu ya, itu tujuannya HPI. Itu tujuannya HPI. Ya. Pertama, menentukan di mana pengadilan yang tepat. Ya. Pengadilannya dulu. Pengadilannya dulu maksudnya apa? Apakah ini kok kembali lagi? Bentar. Apakah ini pengadilannya nih ya? Oke. Menentukan yurisdiksi pengadilan atau forum yang menyelesaikan sengketa perdata atau sengketa niaga yang mengandung unsur asing. Nggak usah baca contoh ini, contoh tadi aja. Ada kontrak antara warga negara Indonesia dengan warga negara Amerika. Kontraknya perjanjiannya dibuat di Jakarta. Ada satu pihak konprestasi. Oke. Enak, Pak, kalau ada kontrak. Pacta sunt servanda, ya. Perjanjian mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang mengikat di dalamnya. Ya kan? Kalau ada kontrak, ikuti saja kontraknya. Penyelesaian sengketa. Itu kalau kontrak. Karena di kontrak nanti akan tertulis bahwa penyelesaian sengketanya ada di mana gitu ya? Betul. Di kontrak betul. itu ya? Oke. Iya, benar. Ada. Kalau kontrak enak. Yang nggak enak itu kalau utang tanpa perjanjian. Orangnya orang asing, PMH jadinya ya, perbuatan melawan hukum. Karena ada kerugian yang ditimbulkan dari satu peristiwa hukum perdata. Nah, itu baru kita mencerna pengadilan mana ya enaknya ya. Izin Bu. Iya Pak Haji Baba. Tadi mengenai kontrak tadi Bu. Kontrak kan dibuat di Indonesia. Tentu biasanya kalau kita membuat kontrak di Indonesia, tentu kita melakukan hukum-hukum Indonesia Bu. Biasanya Bu. Itu tidak mungkin kita melakukan kontrak hukumnya nanti hukum negara luar. Tentu kita pasti mengacunya hukumnya di Indonesia karena kita melakukan kontrak berada di Indonesia. Ya. Begitu Bu ya? Iya, itu ini tujuan pertama tadi sudah, pengadilannya sudah ketemu nih ya. Pengadilannya sudah pengadilan Indonesia ya, sesuai kontrak gitu misalnya ya. Kedua, si pengadilan ini menentukan si hakim dari pengadilan Indonesia ini, misal Jakarta Pusat ya. Misal Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu adalah satu-satunya pengadilan, dulunya